Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tawaf TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi bersama saya Muhammad Ibrahim Hamdani dalam Hazanah Timur Tengah. Saat ini telah hadir Bapak Abdul Mutari MA PhD. Beliau adalah Direktur Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia. Tema yang akan kita bahas adalah mengapa konflik Timur Tengah belum berakhir. Assalamualaikum Pak Abdul Mutari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Baik Mas Baik. Alhamdulillah. Baik Pak. Republik Sudan Selatan itu secara resmi kan meraih kemerdekaan pada 9 Juli 2011. Itu adalah pecahan dari negara Sudan ya Pak ya. Bahkan terjadi perang saudara selama 22 tahun sebelumnya di Sudan sejak tahun 83 sampai 2005. Antara tentara pemerintah melawan tentara oposisi Sudan Selatan. Bagaimana Bapak melihat ini Pak? Baik, saya akan coba mengulas tidak langsung internal Sudan ya, tapi keseluruhan negara-negara Timur Tengah, Arab Spring yang dimulai dari Tunis 2008 sampai hari ini tidak jelas muaranya. Yaman hancur berantakan butuh waktu 150 tahun. Suriah berantakan butuh waktu 500 tahun, Mesir butuh waktu 150 tahun. Dan ratusan tahun itu kalau dihitung, saya tidak tahu itu tragedi kemanusiaan yang luar biasa. Bahkan Middle East itu menjadi kuburan massal. Nah, dalam pada itu belum ada celah-celah kira-kira rekonsiliasi seperti apa. Bahkan yang menarik, Sudan, negeri yang sejak berdirinya sampai sekarang diembargo, pun mengalami penurunan bukan hanya tingkat ekonomi tapi tingkat demokrasi yang luar biasa. Ya, kita tahu Sudan negara Afrika yang paling luas daratannya ya. Masyarakatnya mayoritas Muslim, minyaknya luar biasa, uraniumnya luar biasa. Satu kesamaan dengan Iran. Cuma Iran beruntung agak survive dengan ekonomi, namun Sudan tidak survive secara ekonomi. Walaupun material yang dimiliki oleh Sudan tidak kalah jauh dengan Iran. Namun Iran dengan Sudan sesuatu yang sangat berbeda. Nah, Sudan hari ini terjadi kaplingisasi. Ada Sudan Utara, ada Sudan Selatan. Sudan Selatan mereka mendeklarasikan sebagai antitesis ideologi dari Sudan Utara yang notabene adalah masyarakat Muslim. Negara termuda Pak ya di dunia ya. Nah, sedangkan Sudan Selatan itu lebih kepada animisme, dinamisme. Tokoh kuatnya adalah John Garang, begitu. Nah, kaplingisasi itu juga tidak lepas dari bagaimana posisi Sudan, bagian dari Afrika, bagian dari Timur Tengah keseluruhan. Liga Arab juga. Liga Arab juga yang secara geografis berdekatan dengan epicentrum permasalahan dunia, yaitu Tel Aviv. Sehingga secara konspiratif sebetulnya, walaupun saya agak enggan untuk mengatakan teori ini, tetapi secara geografis maka Sudan masuk dari negara-negara yang punya elektabilitas konflik yang sangat tinggi, begitu. Di situ ada uranium. Pada saat bersamaan negara ini nggak bisa bebas karena dia diembargo sejak dia merdeka, ya 1959 sampai hari diembargo. Yang menarik, alutsista Sudan itu semuanya dibuat sendiri, dibikin sendiri. Dari mulai tank darat, dari mulai pesawat terbang dan seterusnya, dia merakit sendiri, membuat sendiri. Kenapa? Karena negara ini tertutup dan ditutup. Tidak bisa melakukan kerjasama. Kalaupun bisa masuk Cina. Nah, itu sebabnya kenapa Arab Spring ya, kalau kita agak meluas sedikit dari Sudan, kenapa sampai hari ini belum selesai? Selain unsur-unsur karena tingkat demokrasi yang sangat minim di Timur Tengah, Presiden Omar al-Bashir menjabat 20 tahun lebih. Ya, bahkan negara-negara Timur Tengah kepala negaranya bukan hanya yang monarki, yang republik saja itu lebih dari 15 tahun. Ini sebetulnya bisa jadi monarki substantif gitu, walaupun secara lembaga dia bukan monarki. Tapi apa bedanya ya dengan negara-negara yang secara deklarasi dia adalah monarki? Yang kedua, tidak ada organisasi masyarakat diberikan ruang yang begitu luas. Kenapa revolusi atau reformasi di Indonesia berjalan cukup baik, mulus Mei 1998? Karena terjadi distribusi sumber
kekuasaan, di antaranya ada keormasan, keuangan, di situ ada filantropi, begitu. Sehingga negara tidak mengambil alih seluruh kekuasaan, sehingga distribusi ini terbagi di beberapa. Ini menjadi mulus. Di Timur Tengah tidak ada, semuanya king take over, ngambil seluruhnya, sehingga terjadi ada konflik, ada pemicu, maka head to headnya antara people dengan king, antara people dengan presiden. Ini yang menjadi perang hidup dan mati, sehingga Arab Saudi sampai hari ini belum selesai. Nah, terkait Sudan Selatan, memang ada masalah kesenjangan. Ya, kita selalu Sudan Selatan negara yang sangat hijau. Ini kasusnya mirip-mirip Aceh, kasusnya mirip-mirip Papua. Ya, ada kesenjangan, ada gap ekonomi di situ. Padahal material kekayaan uranium ada di situ. Ditambah lagi memang Sudan Selatan, Sudan Utara secara primordialisme ini cukup berbeda. Ya, sehingga sumbu-sumbu trigger terjadinya konflik itu sangat dimungkinkan. Dan ternyata tahun 2005 itu dibuktikan Sudan Selatan mendirikan negara sendiri. Baik Pak, kalau kita lihat tetangganya Sudan, Tunisia itu kan juga mengalami Arab Spring. Bahkan pedagang sayur mayur namanya Tarek El-Tayyib Muhammad Bouazizi itu membakar dirinya sendiri di kota Sidi Bouzid dan menjadi inspirasi bagi Arab Spring di seluruh Timur Tengah. Bagaimana pandangan Bapak? Ya, pemirsa Tawaf TV yang berbahagia, justru konflik Tunisia yang dimulai dari pedagang sayur itu adalah trigger yang akan menjadikan Arab Spring ini satu dengan yang lain saling berentet, ya. Bahkan terjadi akumulasi demonstrasi yang luar biasa. Dimulai dari Tunisia 2008. Kenapa? Karena seorang presiden Ben Ali ini melakukan banyak tindakan koruptif, kemudian anti demokrasi, dan tidak melakukan wisdomisasi lembaga-lembaga ketatanegaraan yang ada di Tunisia, sehingga trigger ini menjadi pemicu yang luar biasa bagi lahirnya Arab Spring, khususnya di Tunisia. Baik, penjelasan yang sangat menarik dari Bapak Abdul Muta'ali. Kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah di Tawaf TV.